Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran bimbingan dan konseling. Baik, kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling sebagai kelanjutan dari asas-asas bimbingan konseling yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, langsung saja. Ya, ini prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Kita masuk ke prinsip dulu ya. Sebenarnya prinsip itu digunakan berdasarkan atas kajian-kajian filosofis ya, hasil-hasil penelitian dan bagaimana kemudian melihat dinamika manusia, kemudian hakikat manusia, bagaimana perkembangan kehidupan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan, bagaimana hubungan manusia dengan pengalaman. Itu semua yang digunakan sebagai basis untuk menelurkan atau merangkum yang namanya prinsip. Artinya prinsip layanan bimbingan dan konseling ini didasarkan pada kajian filosofis terhadap manusia itu sendiri. Bagaimana manusia itu hakikatnya seperti apa, kemudian bagaimana perkembangan, dinamika perkembangan manusia, bagaimana pengalaman-pengalaman yang dimiliki manusia, bagaimana pengaruh dari kebudayaan yang dimiliki oleh manusia. Semuanya ini dirangkum sebagai prinsip atau pondasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, setidaknya ini ada salah satu tokoh namanya Van Hoos ya. Van Hoos itu mengemukakan bahwa ini sebelum kita masuk ke dalam prinsip bimbingan dan konseling yang disepakati dalam konteks Indonesia. Ini kita melihat prinsip secara umum bahwa bimbingan dan konseling itu didasarkan pada keyakinan bahwa setiap anak atau setiap individu atau setiap konseli itu memiliki nilai-nilai kebaikan. Setiap pribadi, setiap individu ini memiliki potensi dan pendidikan atau kemampuan sehingga yang namanya pendidikan itu diperuntukkan untuk memaksimalkan atau mengembangkan, mengoptimalkan potensi tersebut. Jadi yang pertama adalah kalau menurut Van Hoos itu anak-anak itu memiliki kecenderungan baik dan berbuat baik. Mereka memiliki potensi dan dengan potensinya itu harus dikembangkan melalui pendidikan. Kemudian yang kedua bahwa setiap anak itu adalah unik. Setiap anak itu adalah unik. Tidak ada satu dengan yang lain itu memiliki kesamaan. Artinya kalau bahasa agama likulli ra'sin ra'yun, dalam setiap kepala manusia itu ada pendapat ya. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri, berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah, kemudian bimbingan itu adalah bantuan yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Prinsipnya adalah bimbingan itu diperuntukkan bagi pengembangan dan pertumbuhan anak. Nah, selanjutnya bimbingan juga merupakan usaha yang digunakan untuk membantu mereka mencapai tujuan. Ya, jadi bimbingan itu prinsipnya adalah digunakan sebagai upaya untuk membantu seseorang itu mencapai tujuan. Nah, ini ada beberapa prinsip umum yang dimiliki oleh Van Hoos. Namun dalam konteks Indonesia, bagaimana Permendiknas nomor 111 tahun 2014 itu telah disepakati beberapa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Nanti kalau teman-teman membaca buku
beberapa referensi yang kemarin saya sampaikan di outline itu mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin akan sedikit berbeda, tetapi pada intinya tidak keluar dari apa yang disampaikan oleh Van Huys ini. Jadi intinya sebenarnya prinsip itu ya kita dilihat atau muncul dari bagaimana kemudian melihat dimensi manusia. Filosofinya adalah manusia itu sendiri, semuanya berangkat dari sana. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, prinsip layanan bimbingan dan konseling itu yang pertama, bimbingan dan konseling itu diperuntukkan bagi semua peserta didik. Nah, ini basisnya adalah melihat peserta didik itu adalah unik. Basisnya adalah melihat peserta didik itu unik, tidak sama dengan yang lain. Mereka memiliki pandangan sendiri-sendiri, mereka memiliki perspektif sendiri, memiliki pengalaman sendiri. Dan bimbingan dan konseling tidak serta-merta kemudian hanya melayani mereka anak-anak yang bermasalah. Baik itu anak-anak yang dalam tanda kutip dia bermasalah atau tidak, berprestasi atau tidak, semua harus dilayani. Jenis kelamin apapun, dari suku, agama, ras dan lain sebagainya. Jadi karena pada prinsipnya adalah diperuntukkan bagi semua peserta didik, maka dalam keadaan apapun peserta didik itu harus diterima. Peserta didik datang dengan bermasalah, dengan banyak sekali aib yang dia miliki, maka harus diterima. Ini tanpa syarat. Artinya penerimaan yang harus dipakai oleh konselor itu adalah penerimaan yang tanpa syarat. Unconditional positive regard. Artinya kalau berdasarkan contohnya Rogers yang person centered itu unconditional positive regard, dari konselor itu menerima semua, yang menerima apa adanya peserta didik, ya tidak memandang peserta didik itu baik, tidak memandang peserta didik itu dari budaya apa, dari suku mana, agamanya apa, itu tidak. Di bimbingan konseling itu diperuntukkan bagi semua peserta didik lintas etnis, multi-culture, multi kondisi psikologis, bisa jadi seperti itu, dalam kondisi multi kondisi fisik, ya pokoknya semuanya harus diterima oleh konselor. Kemudian prinsip yang kedua, bimbingan dan konseling ini adalah proses individuasi. Nah, layanan bimbingan dan konseling itu memiliki tujuan untuk memandirikan. Artinya apa? Siswa yang sebelumnya itu tergantung pada orang lain atau tergantung pada suatu hal, dia ketika mendapatkan layanan bimbingan dan konseling itu kemudian menjadi pribadi yang lebih mandiri. Tujuannya adalah menjadi pribadi yang mandiri. Ini rekor. Nah, kemudian karena itu tadi ya prinsipnya memandirikan itu menjadikan seseorang tidak tergantung terhadap apapun, baik itu terhadap manusia ataupun terhadap benda. Misalnya anak yang ketergantungan game online, artinya dia tidak mampu mandiri, dia bisa jadi dia tidak bisa memutuskan keputusan itu sendiri, tapi dia masih dipengaruhi adiksi tadi. Kemudian selanjutnya menekankan nilai-nilai positif. Nah, berangkat dari apa yang disampaikan oleh Van Huys tadi, ya, bahwa setiap individu itu memiliki nilai-nilai kebaikan, maka layanan bimbingan dan konseling itu menekankan pada aspek nilai-nilai positif, ya, norma-norma kebaikan yang dipahami oleh konselor dan juga dipahami konseling. Antara keduanya adalah perjumpaan budaya, perjumpaan norma, perjumpaan perspektif kebaikan-kebaikan. Nanti ketika ada interaksi, ada proses konseling, itu di sana terjadi pertukaran nilai-nilai. Mungkin bisa jadi misalkan makan dengan duduk bersila dengan duduk bahasanya jigang. Nah,
atau duduk di gang itu di dalam budaya konselor itu tidak baik, tetapi bisa jadi di dalam budaya konseling itu baik. Nah, artinya ini perlu ada penyamaan persepsi. Jadi kalau di sini di tempat saya ini baik, kalau ini tidak baik. Nah, ketika seperti itu, yang konselor lakukan adalah melihat dengan bagaimana nilai budaya yang dianut oleh konseli itu. Tidak boleh menekankan nilai-nilai positifnya dari konselor, memaksakan itu tidak, tetapi kita harus melihat, memahami bahwa di sana terdapat keragaman. Kemudian proses layanan bimbingan konseling adalah tanggung jawab bersama, artinya tanggung jawab konselor dan konseli. Perubahan itu terjadi karena kedua orang ini itu melakukan interaksi yang sama-sama aktif. Jadi satu sisi tidak aktif, satu sisi tidak pasif, satu sisi tidak pasif, dan menyadari bahwa ini adalah kebutuhan kita bersama. Selanjutnya adalah prinsip bimbingan konseling adalah membantu peserta didik mengambil keputusan. Kemarin kita sampaikan bahwa pengertian dari bimbingan dan konseling itu adalah yang pertama adalah untuk memahami diri, mengenali diri, kemudian mengenali lingkungan, kemudian selanjutnya adalah mengambil keputusan. Artinya anak atau konseli itu dibantu untuk menjadi pribadi yang terlepas dari intervensi apapun. Artinya dia mampu mengambil keputusan sendiri dengan mempertimbangkan saran, nasihat, informasi dari konselor atau ahli itu tadi. Kemudian berlangsung dalam setting kehidupan. Artinya adalah bahwa layanan bimbingan dan konseling itu tidak lepas dari tugas-tugas perkembangan konseling. Jadi tidak keluar dari cakupan apa yang harus dilakukan oleh konseling. Di usia sekian, di masa-masa ini, apa yang harus dilakukan oleh konseling? Dia harus berbaur dengan temannya. Ya, konselor harus memberikan treatment atau perlakuan atau tugas-tugas yang sesuai dengan setting kehidupan konseling. Kemudian selanjutnya ada prinsip bimbingan dan konseling. Harus ingat bahwa bimbingan dan konseling adalah bagian integral dari pendidikan. Kemarin kita sampaikan bagian integral dalam pendidikan itu maksudnya apa? Tidak bisa dipisahkan dalam pendidikan. Kemarin ada 3 komponen administrasi atau manajerial, kemudian ada komponen kurikulum atau pengajaran, dan ketiga adalah komponen pengembangan kepribadian. Nah, maksudnya adalah bagian integral ini dia tidak bisa terpisah dari 3 hal ini tadi. Dalam instansi pendidikan selalu terdapat 3 hal. Ya, ada administrasi, ada yang musik administrasi, ada yang musik kurikulum atau pengajaran, ada yang pengembangan kepribadian. Bimbingan dan konseling ada di pengembangan kepribadian. Maka ini disebut sebagai bagian integral dari pendidikan. Dia tidak bisa lepas dari pendidikan. Kemudian dilaksanakan dengan bimbingan budaya Indonesia. Karena ini dalam konteks Indonesia, maka kita harus menghormati dan menghargai keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia adalah negara dengan multi etnis, multi budaya, multi culture. Banyak sekali keragaman budaya, keragaman etnis, keragaman agama yang dimiliki oleh Indonesia. Maka layanan bimbingan dan konseling itu harus dibingkai dalam budaya Indonesia. Tidak boleh menggunakan kita murni mengadopsi apa yang dipakai di Barat. Apa yang dipakai di Barat itu harus disesuaikan, harus difilter dengan norma-norma yang diyakini, yang dianut oleh Indonesia. Ya, perlu ada penyesuaian. Nah, meskipun banyak sekali teori-teori yang berangkat dari Barat, yang kadang-kala tidak sesuai dengan budaya Indonesia, tetapi di sini difilter, artinya disesuaikan, dikontekstualisasikan dengan budaya Indonesia. Jadi tidak serta-merta semua yang dari sana, dari Barat itu dipakai. Karena apa? Kita berbeda budaya dengan masyarakat sana. Bahwa bimbingan dan konseling itu tadi, ya prinsipnya adalah kalau tadi berbicara prinsip di awal, ya prinsip itu kan digali dari filosofi manusia, dinamika manusia, pengaruh manusia dengan lingkungan. Nah, perbedaan antara manusia Indonesia dengan orang Barat itu kan jelas, ya. Itu kan jelas. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang tidak
dimiliki oleh orang Barat ataupun sebaliknya. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Ada beda budaya, semuanya sudah beda. Maka prinsip ini perlu juga disesuaikan. Kemudian fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan. Artinya fleksibel itu layanan bimbingan dan konseling itu menyesuaikan dengan keadaan konseli dan konselor. Artinya di sana nanti ada pembicaraan yang mengatur bagaimana pertemuan, yang mengatur bagaimana layanan, adaptif dan berkelanjutan. Kemudian sesi-sesi dalam konseling, dalam bimbingan atau konseling itu dibuat berkelanjutan secara kontinu, karena kalau sekali atau 2 kali itu tidak akan menyelesaikan. Maksudnya berkelanjutan itu juga berarti bahwa setelah proses konseling selesai pada tahap terminasi, maka kemudian tetap dilanjutkan dalam pemeliharaan. Ini ada fungsi pemeliharaan. Kemudian selanjutnya dilakukan oleh tenaga profesional. Nah, prinsipnya selanjutnya adalah dilakukan oleh tenaga profesional. Maka kemarin saya sampaikan bahwa tidak semua orang itu mampu menjadi ahli yang bisa membantu seseorang dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam konteks BK ini, seorang profesional itu siapa? Ya, guru BK ataupun konselor BK. Kemudian selanjutnya disusun berdasarkan aspek perkembangan peserta didik. Nah, di kurikulum ataupun program layanan itu didasarkan atas perkembangan peserta didik, usia SD seperti apa, usia SMP seperti apa, usia SMA seperti apa. Maka di awal-awal sebelum adanya bimbingan klasikal atau pelayanan konseling di awal pertemuan, itu biasanya guru BK akan mengidentifikasi perkembangan peserta didik, akan membuat semacam pendataan atau mengidentifikasi mulai dari identitas diri, kemudian identitas permasalahan dan lain sebagainya. Karena itu digunakan untuk menyusun apa yang harus dilakukan oleh konselor. Kemudian selanjutnya prinsip ada evaluasi untuk keberhasilan dan pengembangan. Jadi perlu ada evaluasi ketika ada layanan bimbingan dan konseling supaya apa? Layanan itu berhasil dan mampu mengembangkan peserta didik. Itu adalah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Saya sampaikan ini adalah dalam konteks Indonesia. Saya kira ini dulu, saya cukupkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.